Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang implementasi Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, R. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dilahirkanlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam kehidupan sekarang setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan untuk memeluk agama tersendiri menurut kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaan dengan tenang tanpa ada gangguan. Di sisi lain, masyarakat juga diminta oleh peraturan ini agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan lainnya. Jadi yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku, ras, warga negara Indonesia tersebut. Yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sila kali ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara ini yang menunjukkan penurunan sila ini. Contohnya banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap menghormati pendapat orang lain bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuan dari sila ini agar seluruh warga negara Indonesia dapat mensejahterakan dan mendapat keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat dan memiliki keadilan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan kerja keras para leluhur yang ingin Indonesia dapat hidup damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa saja dari internet, pihak yang tidak benar, dan lainnya. Implementasi Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat
menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga. Nah, keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri, jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, jadi siapa lagi? Nah, jadi berikut ini adalah beberapa pentingnya penerapan implementasi Pancasila untuk generasi milenial. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, banyak generasi muda yang lupa akan pentingnya masalah Pancasila. Kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, termasuk gaya hidup yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan nilai-nilai Pancasila akan tergilas habis oleh budaya global yang akan datang. Oleh sebab itu, Pancasila harus tetap dipakai pedoman untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi untuk generasi milenial, apabila kita terus dilakukan tanpa adanya dasar kemauan yang kuat terhadap kecintaan kepada tanah air Indonesia dan pedoman bangsa yakni Pancasila, maka negara ini akan mudah terpecah belah. Generasi muda sebagai penerus yang perlu diberikan banyak penyuluhan mengenai pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila berperan dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang menjadi alasan dibalik pentingnya Pancasila, yakni Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, serta pemersatu bangsa. Dengan kuatnya Pancasila sebagai pedoman dapat membuat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk selalu mencintai dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila sebagai suatu nilai memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik bagi manusia, baik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bila mana nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang nyata, dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut nantinya akan memiliki nilai-nilai norma-norma yang sangat bagus, seperti contoh nilai moral atau norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang diukur baik maupun buruk. Dan Pancasila merupakan sistem etis atau etika dalam bermasyarakat dan bernegara. 2. Norma hukum, yaitu sistem peraturan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Adanya Pancasila menjadi salah satu acuan dalam generasi penerus bangsa untuk terus berusaha menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun pada saat ini telah kita saksikan begitu banyak generasi milenial acuh terhadap Pancasila. Kadang juga melanggar berbagai aspek yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh besar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Akibat dari perkembangan ilmu teknologi tersebut, Pancasila kini demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu memberikan pengaruh buruk terhadap generasi muda atau generasi milenial. Seperti halnya terdapat situs-situs pornografi, seks bebas, kemudian dan
banyak juga berbagai aspek-aspek negatif lainnya yang terdapat dalam Google, sehingga Pancasila tidak mampu dalam menahan dampak dari globalisasi ini. Nah, lanjut, generasi milenial adalah generasi yang tidak lepas dari perkembangan teknologi. Tingkat penggunaan internet saat ini sangatlah meningkat, di mana anak-anak yang berusia mulai dari 7 tahun ke atas sudah dapat menggunakan gadgetnya untuk membuka segala macam hal yang terdapat di internet, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti video porno, seks bebas, sehingga mengganggu daya pikir atau pola pikir dari anak tersebut atau generasi milenial. Terdapat internet tersebut menyebabkan generasi milenial lebih mudah menggunakan internet sebagai sumber informasi dan komunikasi, karena internet terasa lebih instan dan memberikan kemudahan penggunaan dan kecepatan akses. Segala sesuatu dapat dilakukan melalui internet tersebut. Jika pemanfaatan internet dilakukan secara tepat dan semestinya, tentu akan mendapatkan manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, maka dampaknya yaitu seperti yang kita lihat sekarang. Banyak pelajar mahasiswa yang menggunakan teknologi internet tersebut dengan hal-hal yang tidak mestinya. Contohnya adanya tindakan bullying atau pembulian di sosmed, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Dari kejadian tersebut telah terbukti bahwa karakter milenial saat ini telah melanggar aturan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan bimbingan dan diperlukan briefing pada generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat menggunakan media sosial kita untuk memberi arahan kepada generasi muda atau generasi milenial. Adapun cara menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut, yaitu melalui lembaga pendidikan baik secara normal maupun non-formal. Setiap pelajaran diberikan pendidikan karakter mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, di mana guru memiliki peran aktif dalam memberikan bimbingan dan perubahan karakter anak yang lebih baik. Pendidikan merupakan cara yang efektif secara karena pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang cerdas terampil, namun juga mencetak generasi yang dapat mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Menghapus dan memblokir segala situs yang berdampak buruk terhadap generasi. Tentunya hal tersebut juga memerlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian memperbanyak situs-situs web dan video yang mengenai pendidikan. Dengan adanya tindakan tersebut, maka akan menimbulkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena generasi milenial merupakan generasi yang dekat sekali dengan teknologi, sehingga semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, dan juga menciptakan hal-hal yang baru guna mencapai kemajuan Indonesia. Melalui diskusi ataupun kajian ilmiah mengembangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengadakan suatu perkumpulan atau sosialisasi mengenai berbagai cara
menggunakan teknologi tepat guna dengan benar, tanpa mencari berbagai macam hal-hal negatif ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat melalui keluarga. Keluarga mampu mendidik anak dalam bersikap maupun bertutur kata dengan kata yang baik dan mampu mengawasi anak berbagai dari aspek negatif, terutama dalam media sosial. Pada saat anak usia 7 tahun sudah tidak asing lagi dengan bermain media sosial, bahkan di bawah 7 tahun pun mampu mencari berbagai jenis video-video yang ada di YouTube, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang implementasi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Saya ucapkan terima kasih. Baik, nama saya Ketut Wilatika, NIM 2001 1060. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.